Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah penuh ketegangan, keteguhan hati, dan perjuangan menegakkan kebenaran. Sebuah cerita tentang bagaimana kehormatan seorang pemuda bisa dihancurkan dalam sekejap oleh tangan-tangan kotor berseragam, dan bagaimana seorang kakak, seorang prajurit pasukan khusus yang jujur dan rendah hati, bangkit untuk membela keluarganya tanpa kompromi, tanpa ampun, demi menebus harga sebuah kehormatan. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah seru dan penuh hikmah lainnya. Selamat menyimak. Langit malam kota itu seperti berselimut gelap yang tak biasa. Awan menggantung berat, seolah menahan hujan yang sejak tadi enggan jatuh. Lampu-lampu jalan berpendar redup, memperlihatkan bayangan panjang di aspal basah yang baru saja diguyur gerimis tipis. Kota itu seperti sedang menahan napas. Ada sesuatu yang akan terjadi. Dan malam ini bukan malam biasa. Arga berjalan cepat menyusuri trotoar. Jam menunjukkan pukul 10 malam lewat 17 menit. Shift malam di warung kopi tempat ia bekerja baru saja berakhir. Ia memasukkan kedua tangannya ke saku jaket abu-abunya. Ransel kecil tersandang di punggung. Langkahnya cepat, matanya waspada, sesekali menoleh ke belakang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, akhir-akhir ini banyak kejadian aneh di wilayah itu. Teman sekampungnya bahkan pernah dipalak di jalan yang sama minggu lalu. Warung kopi tempat Arga bekerja berada di pinggiran kota, dekat dengan kawasan gudang dan terminal barang. Daerah itu sepi jika malam tiba. Meski begitu, Arga selalu pulang lewat jalan itu. Lebih cepat, katanya. Dan selama ini, ia belum pernah mengalami masalah. Tapi malam ini terasa berbeda. Tak jauh dari persimpangan menuju rumahnya, suara mesin mobil terdengar mendekat. Arga menoleh. Dua mobil patroli melaju kencang dari arah berlawanan. Tiba-tiba, mobil pertama memotong jalur dan berhenti mendadak di depan Arga. Mobil kedua menutup jalan di belakangnya. Lampu tembak dinyalakan, menyilaukan matanya. Berhenti, tangan ke atas. Suara seseorang berteriak dari belakang sorotan cahaya. Arga tertegun. Belum sempat bertanya, 4 orang berseragam polisi turun dari mobil. 2 di antaranya langsung mengokang senjata. Jangan gerak. Arga mengangkat tangan perlahan. Matanya bingung, wajahnya pucat. Saya baru pulang kerja. Pak, ada apa ya? Polisi yang memimpin penggerebekan itu melangkah maju. Namanya Ibda Yudi. Ia dikenal sebagai polisi yang tegas, tapi juga punya banyak rahasia di balik lencana dan pistolnya. Wajahnya keras, matanya tajam. Ia menatap Arga seperti menatap buruan yang sudah dikunci. Duduk. Buka tasmu. Perintah Yudi tanpa basa-basi. Ini cuma buku sama kotak makan, Pak. Buka sekarang. Dengan gemetar, Arga menurunkan ranselnya, membuka resletingnya perlahan. Di dalamnya, hanya ada buku catatan, sebuah dompet kecil, dan kotak makan plastik. Seorang polisi lain mendekat dan mengambil tas itu dari tangan Arga. Ia membalik isinya satu persatu, lalu mengangguk ke arah Yudi. Yudi menatap tas yang kosong, lalu mendekat. Ia merogoh saku jaketnya, dan dalam gerakan cepat, ia menyelipkan sesuatu ke dalam saku samping tas. Gerakan itu nyaris tak terlihat dalam gelap. Namun, sebelum melanjutkan, ia mematikan kamera body cam yang menggantung di dada seragamnya. Beberapa detik kemudian, Yudi mengangkat benda kecil dari dalam tas itu. Sebungkus plastik bening. Di dalamnya, serbuk putih. Nah, apa ini? Ucap Yudi dengan suara dingin. Arga terpaku. Matanya membelalak. Itu bukan punya saya. Pak, saya nggak tahu itu apa. Jangan banyak alasan. Kamu ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkoba. Kau pikir kami bodoh? Sumpah, Pak, saya nggak pernah bawa barang kayak gitu. Tolong percaya sama saya.
Sebuah tonjokan tiba-tiba menghantam wajah Arga. Kepalanya terpelanting ke belakang. Darah mengucur dari hidungnya. Sebelum ia sempat berkata lagi, tubuhnya dibanting ke tanah, kedua tangan diborgol kasar. Tahan dia. Besok kita proses di kantor. Yudi menatap Arga yang terbaring dengan napas memburu. Tak ada rasa bersalah sedikit pun di matanya. Ia berdiri, mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan singkat ke seseorang. Sudah beres. Target baru dapat. Transfernya malam ini juga. Malam itu, Arga dibawa ke kantor polisi dengan status tersangka. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak masuk akal. Di dalam mobil, matanya menatap kosong keluar jendela. Tetesan hujan memburamkan pandangannya. Ia bukan hanya ketakutan, tapi juga bingung. Siapa yang menjebaknya? Dan kenapa? Namun, jauh di sebuah asrama militer, ponsel seorang prajurit berbunyi. Ia baru saja menyelesaikan pelatihan malam ketika pesannya masuk. Tangannya yang kasar menggenggam ponsel itu. Matanya menyipit membaca isi pesan. Mas, Arga ditangkap karena narkoba, tolong bantu, dia nggak bersalah. Prajurit itu bernama Doni. Sersan 1 Kopassus. Dan pesan itu datang dari adik perempuannya. Dia tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti. Arga, adiknya, bukan pemakai narkoba. Doni menatap langit malam dari jendela baraknya. Rintik hujan mulai jatuh deras. Tatapannya tajam. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Orang-orang mengenalnya sebagai prajurit yang disiplin, tenang, dan selalu taat aturan. Tapi satu hal yang tak bisa dia toleransi, keluarganya disakiti. Dan malam itu, Doni mengambil keputusan. Ia akan turun tangan. Tapi tidak sebagai prajurit. Sebagai seorang kakak. Langit pagi di kota itu masih kelabu. Hujan belum berhenti sejak semalam. Embun menempel di kaca jendela kantor Polsek Timur yang terletak di dekat bundaran pasar. Dari luar, bangunan itu tampak biasa saja. Tapi dari dalam, cerita tentang keadilan bisa berubah menjadi permainan kotor yang disusun oleh tangan-tangan tak kasat mata. Di ruang tahanan belakang, Arga duduk bersandar ke dinding dingin. Wajahnya memar, bibirnya pecah, nafasnya berat, kepalanya nyeri akibat hantaman semalam. Ia belum juga bisa memahami mengapa semua ini terjadi padanya. Ia bukan penjahat. Ia hanya pemuda biasa yang bekerja keras demi menghidupi ibu dan adiknya yang masih sekolah. Tapi hari ini, dia diperlakukan seperti sampah. Dari sela jeruji besi, ia melihat seseorang mendekat. Sepatu mengkilap, seragam rapi, dan wajah yang familiar. Pagi, Arga. Suara itu berat, menghentak. Masih ngotot bilang kamu nggak bersalah. Itu suara Yudi. Arga mengangkat wajahnya pelan. Saya nggak bohong, Pak. Saya nggak tahu apa-apa soal narkoba itu. Yudi mengangkat alisnya, lalu tertawa kecil. Tahu nggak, kalau saya kirim barang bukti itu ke laboratorium, kamu tetap akan kena. Dan kamu pikir siapa yang bakal percaya sama omongan anak kafe kayak kamu, dibandingkan saya? Ia membungkuk, mendekat ke jeruji. Kamu itu cuma angka. Dan angka kayak kamu bisa diganti kapan aja. Yudi menepuk jeruji besi sekali, lalu pergi meninggalkan ruangan. Di luar, ia menerima panggilan dari seseorang. Iya, target udah di tangan. Kita bisa atur sidang cepat. Tapi saya mau bonusnya double. Soalnya ini anak bandel. Banyak ngomong. Ia tertawa. Lalu masuk ke dalam mobil dinasnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Doni berdiri di halte kecil yang basah oleh gerimis. Ia tidak mengenakan seragam. Hanya jaket coklat tua, ransel kecil, dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia sengaja datang diam-diam. Tak ada surat tugas. Tak ada lencana. Ini bukan misi militer. Ini urusan pribadi. Doni naik angkot menuju kantor polisi. Tapi ia tidak langsung ke sana. Ia turun lebih awal dan menyusuri jalanan sekitar. Ia menyamar sebagai warga biasa. Ia mampir ke warung kopi, ngobrol dengan tukang parkir, menanyakan soal kejadian semalam.
Dan ia mendapat satu nama. Yudi. Wajah Doni mengeras. Ia mengenali nama itu. Yudi pernah ikut pelatihan gabungan beberapa tahun lalu. Bukan polisi yang bersih, tapi cukup licin untuk terus naik pangkat. Doni menyusup ke warnet terdekat, membuka beberapa forum dan artikel yang tidak biasa dibaca oleh orang umum. Dari data-data yang ia kumpulkan, ada pola yang mencurigakan. Kasus narkoba mendadak meningkat di wilayah itu selama 6 bulan terakhir. Dan hampir semua pelaku berasal dari kalangan bawah. Tanpa pengacara, tanpa pembela. Sementara itu, barang buktinya selalu berupa paket kecil yang entah dari mana datangnya. Ada jejak yang samar tapi nyata. Dan itu membawa Doni ke sebuah tempat, gudang tua di belakang pasar, tempat di mana beberapa barang bukti kabarnya sering diamankan sebelum masuk ke kantor polisi. Malam itu, Doni diam-diam menyelinap ke area gudang. Tempat itu gelap dan sepi. Ia mengaktifkan mode malam pada kamera kecil di ponselnya. Langkahnya ringan. Ia seperti bayangan. Di dalam gudang, ia menemukan beberapa peti yang tak diberi label resmi. Beberapa kardus terbuka menampakkan isinya. Paket-paket plastik bening, dengan serbuk putih di dalamnya. Doni tidak langsung menyentuh. Ia hanya memotret, mengambil video, dan menandai koordinat lokasi. Jadi, ini sumbernya. Bisiknya. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. 2 orang datang dengan senter. Doni cepat bersembunyi di balik tumpukan kardus. Kata Pak Yudi, besok kirim 3 paket ke mobil razia. Lokasinya di jalur Kampung Selatan. Ujar salah satu. Yang kemarin udah masuk. Anak kafe. Siap sidang minggu depan. Doni menggertakkan giginya pelan. Ini bukan sekadar jebakan. Ini jaringan. Dan Yudi adalah salah satu kepala permainannya. Ia kembali ke penginapan sederhana di ujung kota, menyalin semua data ke dalam flash disk, dan menyimpannya di tempat tersembunyi. Ia tahu, ia tidak bisa gegabah. Jika Yudi tahu bahwa ia sedang diselidiki, maka Arga bisa berada dalam bahaya yang lebih besar. Keesokan paginya, Doni mendatangi kantor polisi, menyamar sebagai anggota keluarga tahanan. Ia minta izin untuk menjenguk Arga. Setelah proses yang berbelit, ia akhirnya diizinkan. Saat melihat adiknya duduk di balik jeruji, tubuh kurusnya dipenuhi memar. Doni tak bisa menyembunyikan emosi. "Mas." Suara Arga parau. "Tenang, Mas di sini." Jawab Doni lembut. Arga menatap kakaknya. "Saya nggak bohong, Mas. Beneran mereka jebak saya." Doni menunduk, mengangguk pelan. "Mas tahu. Mas udah lihat sendiri." Arga terisak pelan. Doni menggenggam tangannya dari balik jeruji. "Kamu nggak sendirian. Tapi mulai sekarang, kamu harus kuat. Jangan banyak ngomong sama siapa-siapa. Percaya sama Mas." Arga mengangguk. Sebelum keluar, Doni sempat menatap satu persatu polisi yang berjaga. Pandangannya bertemu dengan mata Yudi, yang sedang berbicara dengan seorang pria berbadan besar. Yudi tersenyum sinis. Doni membalas dengan tatapan datar. Doni tidak butuh banyak kata. Ia hanya butuh waktu. Dan malam itu, ia kembali menyusun rencana. Jika sistem tidak bisa dipercaya, maka keadilan harus dicari dengan caranya sendiri. Malam di penginapan Doni tak pernah benar-benar tenang sejak ia tiba di kota itu. Ia tidak tidur lelap. Hanya duduk di kursi kayu reot dekat jendela, memandangi jalanan basah yang sesekali dilintasi motor butut atau mobil tua yang menggeram pelan. Di atas meja kecilnya, ada peta area Polsek Timur, denah gudang belakang pasar, dan salinan data-data yang ia curi diam-diam. Satu persatu titik mulai terhubung. Doni bukan detektif. Tapi pelatihannya sebagai pasukan khusus membuatnya tahu bagaimana membaca pola. Dan ini bukan pola kebetulan. Ini adalah sistem. Sistem yang dibangun secara rapi, berlapis, dan dijaga ketat. Dan Arga, adiknya, adalah satu dari sekian banyak korban yang tak sempat melawan. Namun Doni bukan orang biasa. Pagi itu, Doni berbaur dengan warga pasar. Ia berpura-pura menjadi pedagang yang mencari gerobak sewa. Dari sana,
Ia mulai menyebar pertanyaan kecil dengan cara halus. Soal gudang, soal patroli, soal siapa saja yang sering keluar masuk. Satu nama muncul berulang kali. Aibtu Rojak. Bukan nama besar, tapi dikenal sebagai orang yang sering nongkrong di sekitar gudang dengan mobil pribadi. Bukan mobil dinas. Ia juga sering terlihat keluar malam, mengangkut barang-barang dari truk-truk kecil yang masuk tanpa lampu. Semuanya tanpa laporan resmi. Doni menaruh nama itu dalam catatan. Sore harinya, Doni membuntuti Rojak. Ia mengenakan jaket lusuh dan helm bekas agar tak dikenali. Rojak ternyata menuju sebuah rumah makan di pinggir kota, tempat berkumpulnya beberapa pria berpakaian preman. Dari jarak aman, Doni merekam seluruh pertemuan mereka. Ada uang yang berpindah tangan. Ada bungkusan plastik yang diselipkan ke bawah meja. Doni mencatat waktu, wajah, kendaraan, dan plat nomor. Pukul 8 malam, Rojak kembali ke gudang tua itu. Kali ini membawa 2 orang pemuda. Mereka tertawa-tawa sambil mengangkat peti kayu dan memasukkannya ke dalam mobil. Doni memotret, merekam, dan menandai jalur pelarian. Ia tidak bisa bergerak malam ini. Belum saatnya. Tapi waktunya makin dekat. Sementara itu, Arga masih bertahan di sel. Ia dipindahkan ke ruang tahanan yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih sunyi. Di sana, ia bertemu dengan seorang tahanan tua bernama Pak Deru. Wajahnya kurus, kulitnya legam, dan matanya kosong seperti malam. Pak Deru mengenal Yudi. Dia itu bukan polisi. Dia itu pedagang. Tapi dagangannya bukan beras. Nak, dagangannya nyawa. Arga mendekat, berbisik. Pak tahu dari mana? Pak Deru tertawa kecil. Saya dulu juga dijebak. Sama dia juga. Karena saya dulu kerja di pelabuhan. Tahu banyak barang masuk. Dia pikir saya bisa bocorin. Tapi saya diam. Jadinya saya yang dibikin salah. Arga terdiam. Tubuhnya gemetar pelan. Kamu punya keluarga, Nak? Tanya Pak Deru. Arga mengangguk. Saya punya kakak. Dia tentara. Pak Deru menatap tajam. Kalau dia jujur, dia pasti cari kamu. Dan kalau dia sampai tahu siapa yang nyakitin kamu, hati-hati aja orang-orang di luar sana. Arga tersenyum tipis. Keyakinannya perlahan tumbuh kembali. Doni kembali ke penginapan lewat tengah malam. Ia tahu waktunya sudah mepet. Jika data yang ia kumpulkan tidak segera diproses, semuanya bisa menghilang. Ia menghubungi seorang temannya di Jakarta, seorang jurnalis investigasi bernama Tegar. Gue punya sesuatu, tapi gue nggak bisa kirim lewat email. Terlalu berisiko, ucap Doni di ujung telepon. Kirim lewat kurir kilat. Tapi pastiin bukan kamu yang antar. Kalau mereka tahu kamu terlibat, datanya bisa hilang sebelum sampai. Gue akan cari orang yang bisa dipercaya. Tegar menyanggupi. Doni lalu pergi ke warnet, mencetak semua bukti dalam bentuk fisik dan menyalin video ke 2 flash disk berbeda. Satu dikirim lewat kurir. Satu lagi ia simpan di balik lapisan sepatu boot militernya. Keesokan paginya, Doni sengaja menunggu di depan Polsek Timur. Ia mengamati satu persatu wajah polisi yang keluar masuk. Hingga akhirnya, ia melihat Yudi berjalan keluar, mengenakan jaket dan kacamata hitam, padahal matahari masih malu-malu di balik awan. Doni mengikuti dari kejauhan. Yudi masuk ke sebuah kafe modern, tempat yang terlalu mahal untuk gaji seorang polisi. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang terlihat lebih mencurigakan. Bertubuh besar, memakai jaket kulit hitam, dan berbicara dengan suara pelan. Doni masuk ke kafe dengan menyamar sebagai pelanggan. Ia duduk di sudut belakang, memesan kopi, dan mengaktifkan rekaman audio di ponselnya. Dari meja Yudi, terdengar potongan kalimat. Target selanjutnya besok pagi, kirim 2 paket lewat jalur Kampung Barat. Gimana anak kafe itu? Udah aman. Nggak bakal bisa ngelawan. Lagi pula, dia nggak punya siapa-siapa. Doni meneguk kopinya, menahan emosi yang bergolak. Ia tahu Yudi tidak akan siap jika kenyataannya berbeda. Beberapa menit kemudian,
Yudi dan orang itu keluar. Doni menunggu beberapa saat, lalu mengikuti mereka ke parkiran. Di sana, Yudi memeriksa bagasi mobilnya. Doni dari kejauhan memotret isi bagasi dengan kamera jarak jauh. Kotak kayu. Sama persis dengan yang di gudang. Doni mengirim pesan ke Tegar. Data dikirim hari ini. Kalau gue kenapa-kenapa, buka file yang gue tandai merah. Tegar membalas. Hati-hati, Don. Dunia mereka gelap. Tapi dunia lo lebih sunyi. Doni menatap layar ponselnya, lalu menggenggam erat. Hari itu ia kembali ke kantor polisi. Tapi kali ini, bukan sebagai orang biasa. Ia menemui kepala polsek, membawa satu dokumen palsu yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari tim evaluasi internal dari markas besar. Nama saya Doni. Saya ingin bertemu dengan Ibda Yudi. Ini urusan audit personel lapangan, ucapnya datar. Kepala polsek sempat curiga. Tapi Doni bicara dengan meyakinkan. Cara berdirinya, nada suaranya, dan sorot matanya tak bisa ditolak. Yudi sedang keluar. Pak, tapi kami bisa panggilkan. Tidak usah. Saya akan tunggu. Sambil itu, saya minta akses rekaman body cam milik Yudi, 2 hari terakhir. Kepala polsek terdiam. Kenapa ya, Pak? Karena ada pelanggaran besar yang sedang kami selidiki. Jika Anda ingin tetap menjabat, sebaiknya Anda tidak menghalangi. Kepala polsek akhirnya menyerah. Ia memanggil bagian IT. Doni diam-diam mencatat waktu, tanggal, dan jalur login. Ia tahu rekaman itu sudah dimanipulasi. Tapi ia juga tahu cara mendeteksi manipulasi. Hari itu, satu pintu mulai terbuka. Dan di balik pintu itu, ada kebenaran yang tak bisa ditutup selamanya. Malam turun seperti tirai gelap yang menelan jalanan kota. Di antara gemerlap lampu jalan dan sorot mobil yang lalu lalang, Doni melangkah perlahan, menyusuri trotoar yang basah. Ia tidak berbicara, tidak menoleh, hanya terus maju. Di kepalanya, strategi terus berpacu dengan waktu. Ia tahu, sebentar lagi badai akan meledak. Dan malam itu, badai benar-benar mulai bergerak. Di ruang tahanan Polsek Timur, Arga tiba-tiba dipindahkan ke sel isolasi. Tanpa alasan, tanpa penjelasan. 3 petugas menariknya keluar, menyeretnya melewati lorong sempit. Wajah mereka dingin, tak peduli meskipun Arga meronta, berteriak bahwa ia hanya ingin bicara dengan kakaknya. Diam! Banyak bacot lu. Bentak salah satu dari mereka sambil menghantam perut Arga. Tubuh Arga terhuyung, terjatuh di lantai dingin. Tapi matanya tetap melotot menatap mereka. Ia tidak takut. Bukan lagi. Ia tahu, kakaknya ada di luar. Dan jika sampai terjadi sesuatu padanya, bukan mereka yang akan menangis, tapi dunia mereka yang akan runtuh. Di tempat lain, Doni sedang bertemu dengan Tegar. Mereka akhirnya bertatap muka di sebuah warung kopi kecil dekat rel kereta yang sepi. Ini gawat, Don. Video yang lo kirim, udah gue edit bersih. Tapi ada suara lo keikut. Kalau jatuh ke tangan orang dalam, lo bisa jadi target. Doni mengangguk tenang. Gue udah siap dari awal. Lo mau laporin sekarang? Belum. Gue butuh satu bukti terakhir. Langsung dari mulut Yudi sendiri. Tegar menatapnya tajam. Lo gila? Bukan. Ini tentang Arga. Kalau dia kenapa-kenapa, semua ini nggak akan cukup. Tegar menghela nafas. Oke. Tapi jangan gerak sendiri. Lo bukan prajurit aktif di sini. Hukum sipil beda. Doni tersenyum miring. Justru karena gue bukan bagian dari sistem, gue bisa jalan tanpa harus minta izin siapa-siapa. Malam itu juga, Doni kembali menyusup ke gudang tua di belakang pasar. Tapi kali ini, ia tak sendirian. Ia membawa kamera tersembunyi, voice recorder, dan satu alat yang sangat ia kuasai. Pisau lipat militer yang selalu ia simpan di sepatu. Dari atas plafon gudang, Doni merekam saat Yudi datang bersama 2 orang pria bertubuh besar. Mereka sedang memindahkan paket-paket kecil ke dalam mobil. Yudi tampak tergesa. Besok kita drop ke Kampung Barat.
Pakai jalur biasa. Anak kafe itu udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau dia coba buka suara, ya, masuk rumah sakit aja dia. Siap dirawat lama. Tawa mereka menggema di gudang gelap itu. Doni menggenggam erat rekaman suara di tangannya. Ini dia yang ia tunggu. Pengakuan langsung. Tapi sebelum ia bisa mundur, kayu tempat pijakannya berderit. Srek. Satu dari orang Yudi menoleh. Lo denger gak? Yudi langsung menarik pistol. Siapa di atas? Doni tidak menunggu. Ia melompat dari plafon ke tumpukan kardus, lalu berguling dan lari ke pintu belakang. Suara teriakan dan tembakan mengejar dari belakang. Doni berlari menembus malam, menembus lorong-lorong sempit pasar yang sepi. Ia tahu jalur keluar. Ia hafal setiap belokan. Tapi mereka mengejar. Dan Yudi, dengan pistolnya, tak segan untuk membunuh. Doni sempat bersembunyi di balik dinding toko roti, menahan nafas. Suara langkah kaki mendekat. Doni mencabut pisaunya. Tapi orang itu tidak melihatnya. Begitu lawan lewat, Doni menekuk tubuhnya dan menebas kaki pria itu dari belakang. Pria itu terjatuh, mengaduh keras. Yang satu lagi datang. Tapi Doni lebih cepat. Satu tendangan ke dada, satu pukulan ke leher, dan semuanya selesai dalam 10 detik. Yudi tiba paling akhir, mengacungkan pistol. Siapa lo sebenarnya? Siapa lo? Doni berdiri tegap. Nama gue Doni. Kakaknya Arga. Wajah Yudi membeku. Pistol di tangannya sedikit gemetar. Lu pikir bisa ngelawan sistem kayak gue? Hah? Doni berjalan pelan, mendekat, mata menatap lurus. Lu bukan sistem. Lu penyakit. Yudi menembak. Tapi Doni sudah bergerak ke samping, menyambar batu kecil, dan melemparkannya ke tangan Yudi. Pistol itu terlepas. Doni menghantamnya sekali, 2 kali, lalu mendorong tubuh Yudi ke tumpukan kardus. Semua sudah terekam. Lu nggak bisa ngelak lagi. Yudi tertawa pahit. Lu pikir bukti itu cukup? Gue punya orang di dalam. Semuanya bisa dibersihin. Doni mendekat. Wajahnya dingin. Mungkin. Tapi ada satu hal yang gak bisa dibersihin. Apa? Balas dendam. Doni menghantam wajah Yudi dengan gagang pisaunya. Pingsan. Ia lalu menarik tubuh Yudi ke dalam karung plastik besar dan menyeretnya ke jalan kecil di belakang pasar. Ia menghubungi Tegar. Gue dapet orangnya. Gue bakal bawa dia ke tempat aman. Siapin siaran langsung. Langsung. Iya. Kita buka semuanya. Di depan publik. Gue akan buat pengakuannya viral. Jadi semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa jam kemudian, internet gempar. Sebuah video menyebar di media sosial, memperlihatkan Ibda Yudi terikat, dengan wajah lebam, dan suara gemetar. Di belakangnya, ada Doni. Wajahnya masih tertutup bayangan. Dalam video itu, Yudi mengaku semua. Tentang permainan narkoba, tentang jebakan ke Arga, tentang keterlibatan beberapa oknum lain. Ia menyebut nama, tempat, waktu, dan jumlah uang. Video itu menyebar cepat. Ribuan, lalu jutaan penonton menyaksikan secara langsung. Tidak ada sensor. Tidak ada edit. Semua gamblang. Polisi pusat langsung turun tangan. Doni tidak menunggu. Ia menyerahkan diri ke kantor militer. Bukan karena ia merasa bersalah. Tapi karena ia tahu, keadilan akan lebih dipercaya jika ia datang dengan kepala tegak. Dan di ruang tahanan Polsek Timur, Arga akhirnya dibebaskan. Tubuhnya lemah, tapi langkahnya tegas. Ia melihat langit pagi dengan mata yang berkaca-kaca. Di depan gerbang, Doni berdiri, masih dalam pengawalan. Tapi senyum di wajahnya membuat Arga yakin, semuanya sudah berubah. Mas, bisik Arga. Doni menepuk pundaknya. Lu bebas sekarang. Tapi jangan lupa dunia ini belum bersih. Arga mengangguk. Gue nggak akan lupa. Dan di belakang mereka, terdengar sirene panjang dari mobil yang datang menjemput semua oknum di Polsek Timur. Badai itu akhirnya tiba.
Dan mereka yang selama ini bersembunyi di balik seragam, tak bisa lari lagi. Langit di atas Jakarta tampak pucat pagi itu. Gedung-gedung tinggi yang biasanya gagah kini seakan membisu, menyaksikan tabir kebenaran yang mulai terkuak. Media nasional menayangkan secara langsung sidang terbuka terhadap Ibda Yudi dan 5 oknum polisi lainnya yang terseret dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan dan peredaran narkoba. Di barisan depan pengadilan militer yang dijadikan tempat sidang istimewa, duduk Doni. Tegap, tenang. Berseragam lengkap dengan tanda kehormatan dari pasukan khusus yang ia sandang selama 2 dekade terakhir. Sementara itu, Arga duduk di bangku penonton, bersama puluhan wartawan dan pengamat hukum. Luka di wajahnya belum sepenuhnya sembuh, tapi senyum kecil tak henti mengembang. Ia tahu, apa yang telah dilakukan kakaknya, bukan hanya untuknya, tapi untuk semua pemuda tak bersalah yang pernah dijebak oleh tangan-tangan kotor berseragam. Sidang kami nyatakan dibuka. Suara palu hakim menggema di ruang sidang. Ratusan pasang mata tertuju ke depan, saat satu persatu rekaman video, suara, dan bukti lain ditampilkan tanpa sensor. Wajah Yudi dan rekan-rekannya membeku. Tak ada lagi topeng. Semua kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan kini terbuka lebar, telanjang di hadapan hukum. Namun, puncak dari segalanya terjadi ketika Doni dipersilakan berbicara. Ia berdiri, melangkah maju ke podium, lalu menatap seluruh ruangan. Saya Doni, prajurit aktif di Satuan Komando Pasukan Khusus. Hari ini saya berdiri bukan sebagai tentara, tapi sebagai seorang kakak, seorang warga negara, dan seorang manusia. Ia menarik nafas, lalu melanjutkan. Adik saya dijebak, dipukuli, dimasukkan ke dalam skenario kotor yang dirancang oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Saya tidak bisa tinggal diam. Karena diam berarti membiarkan kehancuran tumbuh. Dan kehormatan tidak bisa dibeli, tapi bisa ditebus. Dengan darah, dengan nyawa, dan dengan kebenaran. Ruangan hening. Tidak ada yang berani mengganggu. Saya tahu tindakan saya melanggar banyak prosedur. Saya siap menerima konsekuensinya. Tapi saya percaya satu hal, bahwa keadilan yang sejati bukan milik seragam, tapi milik hati yang tak rela melihat kezaliman terus hidup. Tepuk tangan bergemuruh di dalam ruang sidang. Hakim mengetukkan palu untuk menenangkan hadirin. Namun suara itu tak bisa memadamkan bara yang telah menyala di hati semua orang. 2 minggu setelah sidang, Doni diberi surat penghargaan kehormatan oleh Panglima TNI, dan atas pertimbangan khusus serta desakan publik, ia dibebaskan dari semua tuduhan pelanggaran prosedur. Sebaliknya, kasus Arga menjadi titik balik reformasi di tubuh kepolisian wilayah. Banyak pejabat yang dicopot, dan unit khusus pengawasan dibentuk dengan transparansi publik. Arga pun melanjutkan studinya yang sempat tertunda. Ia diterima di sebuah universitas hukum ternama, dengan tekad untuk suatu hari nanti berdiri di pengadilan, membela orang-orang seperti dirinya, yang pernah hampir kehilangan hidup karena kesewenang-wenangan. Di satu pagi yang cerah, Doni dan Arga duduk di beranda rumah mereka di desa. Angin berhembus pelan. Aroma kopi dan suara ayam kampung menyatu dalam kedamaian. Lu yakin mau jadi pengacara? Tanya Doni, menatap adiknya. Arga mengangguk. Bukan cuma karena gue pernah jadi korban, tapi karena gue pengen hukum jadi tempat semua orang bisa berdiri sama rata. Nggak lagi ditentukan sama siapa yang punya kekuasaan, tapi siapa yang pegang kebenaran. Doni tersenyum. Itu berat. Lu juga pernah bilang, kehormatan emang nggak mudah. Tapi itu yang bikin hidup kita beda. Hikmah cerita. Dalam kehidupan, kehormatan bukanlah sesuatu yang diturunkan, tapi sesuatu yang diperjuangkan. Terkadang, untuk mempertahankan kebenaran, seseorang harus berani melawan arus. Harus berani kehilangan kenyamanan, bahkan nyawa, demi menyelamatkan mereka yang tak mampu bersuara. Karena sesungguhnya, kebenaran itu takkan pernah mati. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk membawanya kembali ke cahaya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.